はいどうも、リュウ先生です。皆さん、お元気ですか? Hari ini topiknya uang. Memang zaman dulu juga zaman sekarang juga, memang uang itu memang agak penting. Ya, bisa bilang sangat penting juga. Tapi bukan maksud uang adalah semuanya adalah uang. Itu sebenarnya bukan. Kalau bahagia itu macam-macam juga. Jadi walaupun tidak ada uang, walaupun uangnya sedikit, tapi tetap kehidupannya senang, terus bahagia juga ada. Jadi mungkin sebenarnya cara merasa, cara memikir masing-masing. Tapi emang tetap kalau zaman sekarang, memang kalau tidak ada uang, memang susah hidup juga. Karena kebutuhan kita adalah emang harus bayar dengan pakai uang, terus baru kami dapat barang atau makanan atau layanan juga. Misal mau kirim surat, mau kirim paket, mau makan malam, mau makan siang, itu juga pun biasanya pakai uang. Jadi zaman sekarang semakin uang itu penting. Sebenarnya Sensei juga bingung kenapa channel Ryu Sensei banyak undian, tapi kebanyakan itu sebenarnya emang barang. Tapi kenapa nggak uang? Karena emang uang itu secara langsung bisa bantu orang. Sebenarnya betul. Emang kadang-kadang saya juga mau bikin undian untuk uang juga, kayak seperti kemarin juga. Cuman ya kenapa saya bingung? Itu adalah karena memang kalau membagikan secara langsung uang mungkin bisa bantu secara segi ekonomi pemenang. Tapi ini juga pun namanya sementara saja. Kalau teman-teman dapat berhadiah 500.000, 1 juta, mungkin 2-3 minggu atau 1 bulan. Senang dan tenang. Ada uang untuk makan dan lain-lain. Tetapi ini sebenarnya nyatanya Sensei belum memecahkan masalah faktor atau penyebab yang masih susah meningkat ekonomi kecuali kehidupan ekonomi pemenang sudah mampu. Penyebabnya mungkin ada 3 macam. 1. Karena tidak ada niat atau masih belum maksimal semangatnya, maka belum bisa sukses. Ini masalah motivasi, keberanian, dan kesadaran. 2. Karena pemikirannya jangka waktu pendek dan atau belum bisa bikin rencana atau planning kehidupan jangka waktu panjang, maka belum sukses. 3. Orangnya pintar dan rajin, tapi karena belum beruntung nasibnya, maka belum sukses. Belum beruntung ini termasuk keuangan, modal untuk bekerja atau modal usaha. Kalau yang ketiga, mungkin bisa sukses walaupun tidak ada bantuan dari pihak ketiga. Tapi kalau yang satu dan kedua, walaupun ada uang, mungkin masih susah sukses sampai ada kesadaran apa penyebab belum bisa sukses. Kalau HP itu terkait salah satu cara dapat informasi dari dunia agar bisa cari informasi lebih banyak lagi supaya bisa sukses, itu sebenarnya tujuan Sensei. Emang kalau Sensei berharap channel ini bikin teman-teman yang nonton channel Ryu Sensei ini untuk Sensei bisa bikin kesempatan teman-teman yang bisa dapat sesuatu dari Ryu Sensei. Tapi bukan maksud Sensei sombong atau Sensei orang hebat, itu sebenarnya bukan. Sensei juga lagi belajar, terus sama-sama belajar. Cuma Sensei hanya bisa kasih saran atau kasih tips, itu adalah pengalaman Sensei aja. Sensei juga pun sekarang itu emang namanya Nito. Nito itu bahasa Jepang. Atau bahasa Inggris juga sebenarnya. Namanya tidak kerja juga, kayak seperti pensiun. Padahal masih 38 tahunan ya. Termasuk masih usia yang harus bekerja keras. Tapi Sensei lagi tidak kerja. Tapi memang kalau Sensei dari usia 15 tahun sampai sekitar 30 tahunan itu sangat kerja keras. Tapi bukan hanya demi uang, tapi benar-benar mau dapat ilmu, mau dapat sesuatu yang bisa membahagiakan sendiri. Jadi kerja itu bukan hanya dapat uang. Terus kalau teman-teman yang lagi tidak kerja, seperti Sensei, itu ya emang teman-teman itu masih muda mungkin. Jadi benar-benar harus kerja keras. Kalau masih belum kerja, bapak-bapak, ibu-ibu juga sama, itu tolong semangat. Memang kondisi sama ekonomi di Indonesia, saya juga tahu, tapi berharap kita itu harus bangkit. Kalau misal
Minasang, teman-teman yang lagi kerja, tapi gajinya kecil. Mau berhenti, mau keluar perusahaan ini. Cuma capek doang, gajinya kecil, nggak bisa nabung. Ya mungkin ada banyak yang mau obrol sama atasan, mau obrol sama perusahaan, mungkin ada juga. Tapi tolong memikir sebentar. Yang di negara saya juga pun dibilang, ini sangat penting. Yang pertama, kalau gaji itu dari mana? Kalau kebanyakan memikirnya itu mungkin gajinya itu dari perusahaan, dari direktur. Tapi sebenarnya bukan ya, karena kalau kita itu kerjanya bukan hanya untuk perusahaan. Tapi sebenarnya kita harus memikir untuk ke depannya. Jadi kalau perusahaan itu posisinya tengah, tapi perusahaannya rata-rata bikin produk atau bikin layanan untuk konsumen. Berarti sebenarnya gajinya itu dari konsumen. Jadi kita juga pun harus bekerja keras untuk sebenarnya bukan perusahaan, tapi untuk konsumen. Karena kalau kita malas, terus kalau misalnya yang bikin produk yang sesuatu, misalnya yang gara-gara malas, misalnya yang ada yang tidak bagus, kualitasnya tidak cocok, terus nanti konsumennya beli yang barang yang sesuatu yang ini, terus memakai atau sesuatu, terus ternyata cepat rusak, nanti nilai perusahaannya semakin turun. Akhirnya, siapa yang nanti pusing adalah sebenarnya kita. Jadi, misalnya yang sekarang, malas atau capek atau gajinya atau apa. Ya, tolong memikir sebentar. Kalau ini itu bukan untuk perusahaan, tapi untuk konsumen. Jadi kita benar-benar harus bekerja keras untuk konsumen. Terus kalau misalnya yang gajinya kecil, padahal ya saya mampu. Ya benar-benar memikir, ya benar-benar saya mampu. Terus benar-benar sangat bekerja keras. Terus sangat mampu, sudah punya kemampuannya juga, tapi tetap dinilai itu tidak cocok. Kalau begitu, teman-teman itu harus pindah ke perusahaan aja. Karena teman-teman yang lagi bekerja di situ adalah mungkin salah tempat. Karena pihak perusahaan nilainya salah. Tapi kalau misal cuma bikin alasan saja, itu ya harus memikir dulu. Kalau di negara saya juga pun sama. Kalau misal yang gajinya contoh 3 juta, gajinya 3 juta per bulan, berarti kita harus bikin produk atau kita harus dapat uang untuk perusahaan adalah 3 kali lipat. Karena gaji kita dari mana itu dari emang penghasilan jualan atau penghasilan jual sesuatu yang produk dari perusahaan. Terus gajinya misal 3 juta. Misal kita bekerja keras terus dapat uangnya 3 juta untuk perusahaan. Terus gajinya 3 juta. Berarti perusahaannya bangkrut. Jadi tetap harus memikir itu 3 kali lipat. Yang pertama untuk gaji sendiri. Yang kedua itu memang kalau listrik atau alat mesin atau apa, ada banyak hutannya di perusahaan juga untuk yang bikin bangunan atau tambah mesin, itu juga ada. Terus harus simpan uang untuk jaga-jaga di perusahaan juga. Memang ada banyak biaya kita biasanya tidak memikir, ada banyak yang memakan uang di perusahaan juga. Maka kita itu minimal harus dapat penghasilan untuk perusahaan itu 3 kali lipat. Baru boleh bilang kita itu bisa dapat uang segitu. Tapi kalau misalnya merasa, kok saya itu dapat uang untuk perusahaan itu 50 juta atau 100 juta. Padahal gajinya saya itu sendiri 3 juta. Benar-benar merasanya kayak gini atau benar-benar nyatanya seperti itu, lebih baik pindah perusahaan. Karena teman-teman itu sudah ada kemampuannya. Tolong sedikit memikir untuk teman-teman. Saya juga pun sama. Karena kalau di Jepang juga cara memikirnya seperti itu. Terus yang kali ini, yang tips uangnya datang ke kita. Maksudnya ada yang tetap uangnya masuk. Ada orang yang tetap uangnya keluar terus. Padahal yang penghasilannya besar. Tapi tetap uangnya keluar terus. Tetap kehidupannya tidak naik, ekonominya tidak naik, itu juga mungkin ada. Itu mungkin sedikit ada masalah. Soal cara memikir uang, soal cara memakai uangnya juga mungkin. Mungkin ada yang sadar, ada yang belum sadar juga. Mungkin sedikit saya menjelaskan. Yang tips yang pertama adalah 1 rupiah pun harus menghargai. Emang minasan juga mungkin teman-temannya juga pasti tahu ya sudah ya. Saya juga pun sama. Kalau misalnya bayar, terus ada kembaliannya sekian, terus saya masukin ke dompet. Terus kalau uang DC juga pun, saya masukin dompet. Kadang-kadang yang saku juga ada.
Tapi nanti setelah pulang, nanti saya masukin ke kaleng nabung atau kaleng cadangan. Sudah mungkin 2 atau 3 botol sudah ada. Saya juga suka nabung koin kecil. Kalau minasan juga pun mungkin sama, tapi kalau misal ada yang, ya udah kalau segitu aja ya. Di sini aja, di sana aja, taruh di meja, taruh di sana. Itu jangan. Tetap harus menghargai, walaupun Rp1, walaupun uangnya kecil. Jangan cuma hanya uang kertas yang besar saja. Yang kedua, kalau ini tuh rata-rata mungkin ibu-ibu itu lumayan banyak. Di dalam dompet itu berantakan. Berantakan artinya itu ada banyak yang point card, kartu service bla bla bla, atau receipt, atau nota, ada banyak masuk di sini. Itu jangan. Ini yang kelihatannya juga pun, penampilannya juga pun jelek. Terus di Jepang itu dibilang uangnya tidak mau datang ke kita karena tidak menghargai. Jadi tetap di dalam dompet itu harus benar-benar yang bagus. Terus yang ketiga, contoh yang ini sensei. Kalau di sensei di sini, jadi sudah ada 100.000 atau 50.000 atau di bawah 50.000 itu yang di sini. Misal yang kalau ada yang 3 tempat, kalau 2 tempat atau 1 tempat ya tetap bersih. Atau misal yang terima kembaliannya harus cek dulu arahnya, atas sama bawah, kiri kanannya, terus nanti harus masukin ke dompet dengan baik atau rapi. Misal sensei contoh, di sini ada banyak yang uang Rp1.000, terus Rp2.000, di sini juga semuanya Rp2.000. Baru Rp5.000, Rp10.000, terus Rp20.000, biar rapi. Terus kartu juga pun kartu member atau kartu toko atau apa lebih bagus mungkin pisahkan dulu. Jadi bukan di dompet, tapi khusus kayak dompet kecil yang untuk masukin kartu member atau apa. Kalau di dompet itu yang kebutuhannya saja. Kalau misalnya yang saya itu SIM, ya SIM mobil, SIM motor, sama misal kartu bank, sama KTP di Jepang, KTP di Indonesia juga. Ya yang penting di dalam dompet tuh jangan berantakan. Terus kertasnya harus satu arah. Kalau misal 50.000, 100.000, tetap arahnya sama. Kalau di Jepang dibilangnya ada 2, lebih bagusnya di kebalik. Biar uangnya nggak keluar, maksudnya arahnya ke bawah, kayak gini. Itu juga ada. Ada yang bilang, ya kasihan, yang tuang-tuang ini itu kasihan. Jadi tetap arahnya yang benar aja. Saya juga sama, kalau arahnya itu yang atas, dimasukin ke sini dengan rapi, dengan baik. Terus kalau di Indonesia itu uangnya agak kotor ya, mohon maaf, namanya apa ya? Uangnya tidak terlalu rapi ya. Mungkin orang-orangnya mungkin nggak terlalu peduli, mungkin untuk misal Rp2.000 atau apa, itu emang sering pakai juga mungkin ya punya babunya. Cuma kayak apa namanya, kalau di sini saya contohnya ada kembaliannya kayak gini. Itu kalau di Jepang atau kalau di negara saya itu tidak mungkin. Jangan sampai kayak gini, kasihan uangnya. Terus kalau negara saya itu contoh, di sini ada uang, ini 1.000 yen. Kalau ini 10.000 yen. Kalau yang koin, kalau di Jepang yang paling kecil 1 yen. Selanjutnya 5 yen nggak ada ya. Tapi 5 yen emang di Jepang ada. Cuman kebetulan saya lagi kosong. Selanjutnya 10 yen. Terus 50 yen. Terus 100 yen. Selanjutnya 500 yen. Kalau rupiah sekitar 60.000 rupiah. Terus setelah 500 yen baru kertas uang 1.000 yen. Kalau rupiah itu sekitar 125.000 rupiah. Berarti kalau misal ini kertas ini yang paling besar di Jepang
adalah 10.000 yen. Ini dengan harga rupiah itu sekitar 1.250.000 rupiah. Kalau di Indonesia paling besar 100.000 rupiah ya. Ini sama, ini hampir sama. Tapi sebenarnya lebih mahal yang 1.000 yen. Soalnya kalau 1.000 yen sekitar 125.000 rupiah. Terus memang kalau lihat uannya di Jepang, kebanyakan masih kondisinya bagus atau bersih. Karena ini juga pun tandanya atau bukti yang orang-orangnya sangat menghargai uang. Karena uang itu memang penting. Kalau segitu, mungkin sedikit kelihatan ada lipatnya. Sampai segitu di Jepang dibilang sedikit tidak bagus, sudah agak jelek. Tapi memang bisa pakai. Tapi daripada yang ini, ya sangat jauh. Kalau ini udah kotor, terus banyak lipat-lipat, tidak rapi. Jadi sensei suka simpan uang yang masih kondisinya bagus, misal namanya uang baru, ya, uang kertas baru. Nah kayak gini. Kalau dapat dari toko, dari restoran, dari kembalian, ini yang uangnya baru atau masih bersih itu, sensei simpan baik-baik kayak gitu, 2.000 rupiah. 5.000 rupiah juga masih cantik. Ini Amerika, US dollar juga masih bagus. Yang pas sensei ke Singapura masih bagus. Selainnya kalau ini pas ke Dubai kayaknya. Sensei pernah Dubai sebenarnya pas masih muda. Kalau ini Cina, ini Korea. Emang sudah agak jelek, warnanya juga agak berubah, tapi tetap masih bagus. Kalau ini Filipina kayaknya. Sensei juga lupa ya. Kalau sensei masih muda, pas masih muda, tuh suka keliling-keliling dunia. Ini ringgit di Malaysia ya. Ada 5 ringgit. Ini 10 ringgit. Ini juga 1 ringgit. Kalau ini lupa di mana ya. Tapi ya tetap kondisi kertas uang bagus. Jadi kali ini sensei mau mencoba membersihkan kertas uang di Indonesia. Teman-teman juga mungkin ada yang tahu ya, mungkin. Sensei juga mau coba karena kalau cara membersihkan kertas uang sama kayak seperti bisa jadi seperti kertas uang baru, tidak ada yang lipat-lipat atau yang tidak ada yang kotor, biar bersih. Kalau misalnya bisa, berarti teman-teman juga bisa coba. Terus di dalam dompet ada kertas uangnya semuanya bersih, itu sangat bagus. Terus mungkin uangnya juga pun mau datang ke tempat kita, intinya ke dompet kita. Jadi sensei hari ini mau coba membersihkan kertas uang Indonesia. Let's try. Oke, sekarang coba cari dulu uang kertas yang agak jelek. Kalau asalnya, kalau kondisinya udah jelek, kayak hampir mau sobek, itu jangan dulu mungkin. Terus persiapan apa aja? Yang satu handuk, yang kedua nih namanya nggak tahu. Kalau nggak ada, mungkin setrika juga bisa. Terus sekarang panasin dulu, terus sambil nunggu. Sekarang coba dulu air putih. Mungkin teman-teman mungkin nggak bisa kelihatannya kayaknya ya. Kayaknya ada banyak kayak virus atau ada sesuatu kotor. Bersihkan dulu. Tapi memang tidak usah semuanya masukin air atau apa. Ya misalnya yang benar-benar kotor atau bau, ya lebih bagusnya mungkin masukin dulu ke air putih ya. Terus satu lagi yang tadi. Kalau ini persiapan spray. Terus sama glue. Terus sedikit masukin glue-nya. Gak usah yang terlalu banyak. Terus baru masukin
air putih. Oke. Dan shake. Ini sudah lumayan kering, tapi masih sedikit basah. Terus kalau ada yang buku yang tidak penting ya, sekarang udah baca semuanya, mau buang atau apa ya, masukin dulu sini. Terus nanti simpan taruh di meja atau di mana. Terus di atas taruh barang yang agak berat. Sekarang di sini aja. Terus kalau ini itu nggak langsung ke sini, karena mungkin agak ribet ya kalau kali-kali yang masukin sini. Kalau ini coba lihat dulu kondisinya. Terus mungkin coba dulu kayak gitu. Tetap susah. Tapi memang yang penting rapi. Jadi ya kalau misalnya ribet ya malas. Kalau kayak gini ya harus persiapan sekian ya gak apa-apa. Pakai kayak gini biar menghargai kertas uangnya. Terus baru masukin ke dompet. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba, mari kita coba bersama Sensei. Di sini sudah, oke. Terus ini sudah 150 derajat, oke. Terus ini spray ke kertas uang. Tapi kalau teman-teman harus hati-hati kalau ada yang hologram, mungkin 100.000 rupiah mungkin sedikit ada yang di tangannya mungkin. Ini tolong hati-hati, jangan pakai ailong ini. Oke, coba dulu. Belakangnya juga. Kondisinya kayak gini, sudah agak basah. Terus baru pakai ini. Sebenarnya air putih saja juga bisa. Cuma kalau pakai guru, kalau masukin guru itu lebih rapi. Gimana? Lumayan bagus kan ini? Sudah nggak ada yang lipat-lipat. Memang tidak bisa bilang kertas uang baru, tapi ya setidaknya lebih rapi. Terus mungkin virusnya udah mati, jadi lebih aman. Satu lagi, 10.000 rupiah. Oke, sedikit menunggu biar airnya masuk ke kertas. Lumayan. Kalau ini bisa bilang kertas uang baru juga mungkin. 5.000 rupiah coba. Nunggu dulu. Terus lumayan kan ini. Ya emang kertas uang sangat penting. Ada uang terbenar. Beliau juga pasti senang kalau kertas uang bersih. Terus kalau kita memakai dengan baik, menghargai kertas uang, uang kucirupung. Kalau kita menghargai uang, itu beliau juga pasti senang. Terakhir, 100.000 rupiah. Yang kondisi yang kayak seperti agak jelek. Kalau di sini mungkin harus hati-hati di sini. Jangan pakai lama ironnya di sini. Sudah cukup masuk ke kertas uang. Harus hati-hatinya. Sudah lumayan bagus.
lipat-lipat juga nggak terlalu kelihatan. Cuman tangannya di sini aja mungkin agak susah. Tapi selainnya udah bersih. Pasti beliau-beliau juga pasti senang kalau uang kertas bersih. Kita memakai uang dengan baik, terus menghargai uang. Oke, tinggal ini. Di mana? Ini dari tadi masukin ke buku. Udah cukup bersih. Ini cuma hanya pakai air saja, tapi udah lumayan bagus. Cuman memang agak beda kalau yang tadi pakai iron dengan air sama guru, sama yang cuma hanya pakai air saja. Memang kalau yang pakai air sama guru itu agak sedikit keras, sedangkan kalau yang pakai air putih saja itu sangat lembut, tapi tetap bersih jadi bagus. Coba dulu yang ini pakai air sama guru. Oke. Berhasil. Berarti kalau air putih saja emang cukup bisa bersih. Jadi masukin ke air putih, terus ya sekalian cuci aja. Terus masukin ke buku, tapi sebelumnya harus agak sedikit keringkan dulu. Masukin ke buku. Terus nanti di atas buku taruh barangnya agak berat. Terus mungkin nunggu 30 menit 1 jam. Terus baru buka. Coba dulu. Itu lumayan bersih. Tapi kalau misal pakai air sama guru, itu lebih rapi, lebih keras. Kalau kertasnya bersih, sangat senang. Ya, mungkin kali ini bisa bilang berhasil ya mungkin ya biasa. Tapi kalau misalnya nggak menarik, mohon maaf sekali. Oke, kali ini sampai sini. Terima kasih banyak sudah menonton video Sensei. Domo arigatou gozaimashita. 大変でした。お疲れ様でした。